Orangnya hobi banget ya miara ikan. Dan ikan paling favorit yang gue piara itu ikan buntal. Wahita minute, isente buntal animal poisonous. Kayaknya orang tuh nggak terlalu paham ya bedanya beracun sama berbisa. Gue bakal jelasin cepet banget nih ya. Kalau lu gigit hewannya dan tiba-tiba lu disekai, itu beracun. Kalau lu digigit sama hewannya dan tiba-tiba di samping lu ada 3 cewek anime cakep, itu berbisa. Dan ikan buntal itu beracun, tidak berbisa. Jadi karena ikan peliharaan gue itu biasanya sih ya berenangnya tuh di akuarium, bukan di mangkok sop jagung gue, aman sih harusnya. Jadi ya beberapa tahun yang lalu gue nyoba bikin proyek akuarium air laut di kamar gue. Nah setelah akuariumnya jalan kayak 3 bulanan, gue pengen mulai nambah ikan lain gitu. Di akuarium itu udah ada ikan badut, kuda laut, udang. Dan awalnya tuh gue beli ikan langsung di toko ikannya ya. Cuman rasanya kalau gue setiap kali mau beli ikan mesti datang ke sana, kayaknya aduh ribet banget ya. Jadi ya gue beli online. Dan pas gue ngecek di all shopnya, gue ngeliat ada ikan imut yang bentuknya unik banget. Namanya ikan buntal Valentine. Gue beli ikannya harganya 15 ribuan kalau nggak salah. Dan gue namain dia Puff. Tapi awalnya gue agak ngeri-ngeri dikit sih ya. Soalnya kan gue riset dikit sebelum gue beli dia ya. Buntal Valentine itu buntal kecil yang ukuran maksimal itu cuma kayak 10 sentian. Cuman kadang-kadang mereka tuh suka ngeisengin koral gitu. Jadi ya gue mikir ini kalau si Puff sampai nakal, dia ngapa-ngapain koral, udang atau kuda laut gue, itu gue bakal langsung balikin lagi ke toko ikan. Tapi ya untungnya abis gue taruh si Puff ke akuarium gue, dia tuh kayak gak ngejailin koral atau udang. Dan dia tuh malah takut gitu ya sama kuda lautnya. Dan gue ngerasa ikan buntal tuh kayak unik banget gitu. Bener-bener gak kayak ikan biasa. Waktu pertama kali gue kasih dia makan, kan gue ngasih makannya udang rebonnya. Si Puff ini tuh kayak ngeliatin dulu udangnya jatuh dari atas air ke pasir. Terus kayak dilihat-liatin gitu sama dia kayak ngecek-ngecek ini apaan gitu. Dan abis melototin udangnya beberapa menit, dia tuh baru kayak nyoba makan. Dan dia tuh punya makanan favorit. Si Puff ini tuh suka banget makan kerang yang udah dikupas setengah cangkangnya. Kayak setiap kali gue pengen ngasih makan akuariumnya, si Puff ini tuh ngeliatin gue bawa makanan dari jauh-jauh. Terus dia kayak ngejar-ngejar gue gitu dari dalam akuariumnya. Kalau gue ke kiri, dia ke kiri. Kalau gue ke kanan, dia ke kanan. Dia tuh kayak minta-minta makanan gitu ke gue. Dan kalau dia ngeliatin gue bawa kerang di tangan gue, itu dia langsung over minta makanan gitu ke gue. Dan kalau dia ngeliatin gue bawa kerang di tangan gua, itu dia langsung overdrive. Terus dia tuh ikannya kayak penasaran banget gitu. Pasti kalau gua naruh sesuatu di akuarium, dia tuh kayak harus banget gitu ngecek-ngecekin. Suka diputer-puterin, terus dilihat-liatin, digosok-gosokin, terus jadiin kasur gitu sama dia. Cuman kadang-kadang penasaran dia tuh jelek gitu. Di akuarium gua kan kayak ada lumut gitu ya yang tumbuh. Nah, gua nggak tahu kenapa, tapi si Puff itu jahil gitu, digigitin gitu kan lumutnya sama dia. Dan gara-gara itu lumutnya tuh nyangkut gitu di mulutnya. Awalnya gua ngelihat dia kayak gitu mikir kayak, iseng sih kan, dapat kumis lumut dah sekarang. Gua nggak khawatir sama sekali sih awalnya, soalnya ya gue mikir itu bakal jatuh sendiri atau hilang gitu lumutnya. Cuman kayak udah sehari lewat dan itu tuh kumisnya kayak masih nyangkut gitu ya di mulutnya. Gue ngeliat dia makan jadi susah gitu, dia jadi kayak nggak bisa makan apa-apa gara-gara mulutnya ketutupan sama lumut. Jadi ya gue harus bantuin dia lah. Ini si Puff nyusahin aja. Gue tangkap dia pakai jaring dan pas udah di luar air, dia tuh kayak ngegelembung. Dan ini tuh pertama kalinya gue ngeliat si Puff itu ngegelembung. Orang mungkin ngira kayak buntal tuh lucu gitu ya kalau misalnya lagi ngegelembung. Cuman sebenarnya itu nggak bagus banget. Udaranya tuh bisa nyangkut di dalam badan dan nyakitin mereka. Cuman ya ini daripada dia nggak bisa makan, gue kayak mau nggak mau gitu harus ngelakuin ini. Dan abis gue cabut lumutnya pakai pinset, gue balikin lagi Puff ke akuarium dan gue bisa ngeliat dia tuh kayak stres banget. Gue ngeliat dia yang biasanya ceria dan penasaran sama semua hal jadi kayak takut banget gitu. Dia udah bisa makan, tapi makannya tuh cuma dikit banget. Dan parahnya dia tuh kayak jadi takut sama gua. Yang biasanya dia ngejar gua kalau gua deket akuarium, sekarang kalau gua deket akuarium dia malah sembunyi gitu di balik batu. Dan gila, gua tahu gua ngelakuin hal yang tadi itu demi kebaikannya si Puff juga, tapi aduh, gua tetap aja kayak ngerasa bersalah parah. Ini tuh kayak butuh waktu 2 minggu lebih sampai si Puff tuh berani lagi sama gua balik kayak biasa lagi. Tapi gila, gua pokoknya sayang parah sih sama dia. Jadi ya ini gua nggak nyangka banget, dari pengen gua balikin lagi ke toko ikan kalau dia jahil, malah jadi ikan paling favorit gua di akuarium. Dan abis hampir setahun gua miara ikan air laut, gua beli akuarium baru gede banget, hampir 2,5 meter panjangnya dan hampir 1 kali 1 meter tinggi lebarnya.
Dan gue pindahin ikan-ikan gue ke sana. Gue seneng banget sih ngeliat si Puff di akuarium gede. Dia tuh kayak banyak banget tempat buat gerak gitu. Cuman ini jadi agak sedikit masalah karena akuarium tuh gede pakai banget. Dan si Puff tuh ukurannya cuma 5 cm. Gue jadi kayak susah gitu kalau pengen ngeliatin si Puff. Sering banget gue kayak lagi kangen, gue nyari dia di mana, gue cek